Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami, delegasi dari SMA Negeri 11 Denpasar, dengan bangga mempersembahkan karya kami yang berjudul Pemanfaatan Filamentous Algae sebagai alternatif pengganti kertas dalam pembuatan paper bag. Next. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya, Putu Monika Anjani. Dan saya, Niputu Indira Saraswati Komari Wisudya. Bali merupakan provinsi yang menduduki peringkat pertama dengan penetapan aturan bebas sampah plastik sekali pakai. Maka dari itu, segala kebutuhan mulai beralih menggunakan media kertas sebagai penggantinya. Kertas terbuat dari pulp dengan syarat utama harus memiliki dasar selulosa dan hemiselulosa yang tinggi. Di Indonesia, kertas dominan diproduksi menggunakan bahan baku pohon akasia. Bahan baku ini tentu saja bisa habis begitu saja, sehingga membutuhkan alternatif pengganti bahan baku. Contohnya, filamentous algae. Alga ini dapat tumbuh karena terdapat kelebihan nutrien pada perairan, sehingga sewaktu-waktu bisa saja pertumbuhannya berlebihan. Maka dari itu, perlu adanya tindakan preventif untuk mengurangi filamentous algae ini. Kami berinovasi menggunakan filamentous algae sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kertas ini dapat kami buat sebagai produk kertas tulis, paper bag, bahkan buku journaling. Next. Adapun rumusan masalah, yakni yang pertama bagaimana hasil uji efektivitas filamentous algae sebagai alternatif pengganti kertas dari serat kayu. Yang kedua, adanya inovasi ini apakah dapat menjadi alternatif untuk mengurangi permasalahan lingkungan ataupun kegiatan eksploitasi lainnya. Tujuan dari rumusan masalah yang pertama yaitu menentukan bahan baku alternatif dalam pembuatan kertas untuk menghindari kelangkaan kayu. Yang kedua, peningkatan kontribusi pelajar dalam penanggulangan masalah lingkungan di Bali demi merealisasikan green behavior. Next. Baik, metodologi dalam penelitian ini yang pertama, variabel bebas yang kami gunakan yaitu jenis filamentous algae. Variabel kontrol yang kami gunakan yaitu penambahan kaporit dan penambahan pemutih. Dan yang terakhir yaitu variabel tingkat, yakni kualitas dari kertas. Filamentous algae ini kami bagi menjadi 3 perlakuan, yaitu perlakuan 1, 2, dan 3 dengan rasio 1:1 semuanya. Perlakuan pertama, kami kombinasikan filamentous algae dengan air. Perlakuan yang kedua, filamentous algae kami kombinasikan dengan kaporit. Dan perlakuan yang ketiga, yaitu filamentous algae kami kombinasikan dengan pemutih atau backline. Sehingga kami akan mencari kualitas dari beberapa perlakuan tersebut yang memiliki hasil yang paling baik. Adapun hasil uji yang dapat kami temukan, yaitu menggunakan perlakuan pertama menggunakan variabel air, perlakuan kedua menggunakan variabel kaporit, perlakuan ketiga menggunakan variabel pemutih. Untuk gambar hasil filamentous algae dan kombinasinya dapat dilihat di presentasi berikut. Dapat kami simpulkan hasil kertas terbaik yaitu menggunakan variabel air, kombinasi variabel filamentous algae dan air. Untuk uji ketahanannya, kami menggunakan 3 uji, yaitu uji terhadap gaya gesek, daya serap,
dan uji ketahanan massa benda. Untuk uji gaya gesek sendiri, kami memberikan gesekan kepada media meja kayu selama 10 detik kurang lebih. Ternyata kertas filamentus algae bertahan 7 detik dalam gesekan media gesek meja kayu. Untuk daya serap kertas filamentus algae, kami memberikan 5 detik. Ternyata kertas filamentus algae sanggup menyerap 0,2 ml air. Untuk uji ketahanan massa benda sendiri, kertas filamentus algae sanggup menahan sampai 700 ml botol yang berisi air. Untuk mekanisme pembuatannya sendiri, kita ada 4 cara. Yang pertama adalah proses pembersihan, yaitu membersihkan filamentus algae dari benda-benda asing. Yang kedua adalah proses pengeringan, untuk mengeringkan filamentus algae di bawah sinar matahari untuk mengurangi kadar air yang berlebihan. Yang ketiga yaitu proses pengayakan, untuk penyaringan serat-serat filamentus algae dan air. Yang keempat yaitu proses pengeringan setelah proses pengayakan, yaitu proses terakhir sebelum pembentukan kertas. Proses ini paling menentukan hasil dari kertas itu sendiri. Untuk kesimpulannya, dapat kami simpulkan yang pertama, hasil uji efektivitas filamentus algae sebagai alternatif pengganti kertas dari serat kayu menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, terutama pada perlakuan pertama, yaitu filamentus algae dengan air. Kertas yang dihasilkan berwarna buram kehijauan, teksturnya sedang, dan lentur. Kertas pada perlakuan kedua menghasilkan kertas berwarna kekuningan, teksturnya kasar dan kaku. Sedangkan pada kertas perlakuan ketiga menunjukkan hasil berwarna kehitaman, bertekstur halus, dan sangat mudah rapuh. Adapun kesimpulan yang kedua dapat kami simpulkan, di waktu yang mendatang, kertas yang berbasis filamentus algae dapat menjadi alternatif yang terbarukan untuk mengurangi permasalahan lingkungan seperti penebangan pohon dan eksploitasi lainnya. Karena berdasarkan hasil uji yang kami dapatkan, kertas pada variabel pertama, yaitu menggunakan kombinasi extrafilamentus algae dan air, dengan perbandingan 1:1, merupakan kombinasi yang paling efektif dalam pembuatan kertas. Untuk referensi yang kami gunakan, yaitu pada tahun 2018, 2019, 2022, dan yang terakhir ada 2022. Sekian dari presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.